Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rohaya Wahyuni Simatupang, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 056634, Air Tawar, Kecamatan Gebang. Kali ini, saya akan membawakan hasil diskusi di ruang kolaborasi 1,4 disiplin positif, yaitu menganalisis studi kasus yang telah ditentukan. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok B, yang pertama yaitu Ibu Musiriana, SPDMM sebagai moderator, dan saya sendiri, Rohaya Wahyuni Simatupang, SPD sebagai presenter, dan Ibu Agustina, SPD sebagai notulis. Dan pembimbing kami dalam hal ini, fasilitator kami yaitu Ibu Hertasia Lagan, SPDMM. Pada kesempatan ini, kami menganalisis kasus ketiga yang digambarkan kira-kira seperti gambar berikut. Deskripsi peristiwa. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya terdiam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan. Acuh tak acuh. Dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun dia membisu. Adapun pertanyaannya adalah, 1. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? 2. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? 3. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. 4. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Analisis dan jawaban. Posisi kontrol Ibu Dani. 1. Pembuat rasa bersalah. Biasanya guru akan lebih lembut bersuara, ia menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. 2. Penghukum. Biasanya seorang penghukum bisa saja menggunakan hukuman fisik ataupun hukuman verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Selanjutnya, kemungkinan kebutuhan Fajar yang belum terpenuhi. Hal ini diketahui dari identifikasi sifat Fajar yaitu 1. Tidur-tiduran saat Bu Dani sedang menjelaskan pelajaran. 2. Acuh tak acuh pada pelajaran yang dibawakan Bu Dani. 3. Malas-malasan saat diminta Bu Dani maju ke depan kelas. 4. Diam terpaku sambil membawa buku bahasa Inggris karena tidak bisa menjawab pertanyaan di depan kelas. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Terlihat Fajar membutuhkan bimbingan dengan rasa kasih sayang, bukan dengan marah-marah. 2. Kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Terlihat dari Fajar kurang menyenangi metode pembelajaran yang dilakukan Bu Dani, sehingga perlu dirancang pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana bila Ibu Dani berada di posisi kontrol sebagai pemantau? Pemantau artinya mengawasi. Ketika mengawasi guru, bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan
dan konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diucapkan oleh Ibu Dani dalam posisi sebagai pemantau untuk mengingatkan peraturan konsekuensi yang harus diterima Fajar dengan tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. 1. Fajar, apa yang telah kamu lakukan tadi? 2. Kamu ingat dengan peraturan kita? 3. Apa konsekuensi dari tindakan yang kamu lakukan? 4. Baiklah, kalau begitu nanti pada jam istirahat kamu temui lagi ibu untuk melaksanakan konsekuensi dari apa yang telah kamu lakukan tadi. Dilanjutkan pertanyaan bagaimana saat berperan sebagai kepala sekolah, yaitu dengan memposisikan diri sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan pada pembelajaran Ibu Dani. Untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran Ibu Dani, perlu bagi saya untuk melakukan coaching kepada Ibu Dani dalam bentuk rancangan segitiga restitusi. Tahapan rancangan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Demi mengubah seseorang dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Tindakan yang dilakukan. 1. Berkolaborasi dengan Bu Dani, membicarakan pembelajaran di kelas. 2. Mengajak Bu Dani menceritakan peristiwa pembelajaran yang membuat Bu Dani kecewa. 3. Menyampaikan kepada Bu Dani, jika dalam posisinya mungkin, saya juga akan bertindak yang sama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan dilakukan tentu berdasarkan alasan, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar. Perlu bagi kita mengetahui kebutuhan dasar, apa yang ingin dipenuhi, dan menemukan cara efektif untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Ditunjukkan dalam pertanyaan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah mencapai identitas sukses dan memvalidasi tindakan yang salah, maka telah siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Ditunjukkan dengan pertanyaan 1, bertanya kepada Bu Dani, apakah tindakan yang dilakukannya sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. 2. Bertanya pada Bu Dani bagaimana akan mengatasi masalah tersebut jikalau tidak sesuai dengan keyakinan sekolah yang telah disepakati. Refleksi. Pertama, dalam posisi kontrol sebagai manajer, guru mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Penekanannya adalah kolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Kedua, tahapan restitusi dalam segitiga restitusi dimaksudkan agar seseorang memperbaiki kesalahannya dan kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ketiga, selain itu, perlunya membangun motivasi intrinsik siswa dalam menerapkan disiplin positif, di mana tindakan yang dilakukannya dengan kesadaran sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, bukan karena dipaksakan. Terima kasih telah menyaksikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.